Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya bisa hadir dan melayani di tempat ini. Terima kasih Pastor Lukas Kusuma untuk kesempatan yang diberikan. 2 bulan yang lalu saya hanya datang berdua bersama dengan istri. Dan saya selalu merasakan pujian yang dinamis, hadirat Allah yang kuat di tempat ini. Tapi kali ini saya datang dengan lebih dari 40 orang dari Indonesia. Haleluya. Kenapa saudara? Karena kami mengunjungi beberapa tempat, misalnya Ark Encounter, kemudian Creation Museum yang ada di Kentucky, lalu Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Kemarin kita nikmati pertunjukan Daniel yang ada di Sight and Sound Theater di Lancaster. Dan kami sedang membangun sebuah tempat yang agak mirip-mirip seperti itu di Indonesia, di Bandung. Akhir tahun ini kita harapkan seluruh construction-nya selesai. Di atas tanah 2 hektar, luas bangunan hampir 4 hektar. Dan mungkin kita perlu 2 tahun lagi untuk interior dan juga teknologi yang ada di dalamnya. Jadi kita belajar ke sini supaya kita juga bisa memiliki tempat sejenis itu di Indonesia. Dan bersyukur karena sekarang dari Jakarta ke Bandung sudah ada fast train. 45 menit dari Jakarta sampai ke tempat yang kami sedang bangun, yang kita beri nama The Journey. Journey to Eternity. Journey Discovery Center. Hanya 45 menit dari Jakarta. Naik itu sangat cepat sekali ya. Sampai kita belum sempat naik sudah turun. Saking wus begitu. Mudah-mudahan saudara bisa punya kesempatan ke tempat tersebut dan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan juga di Indonesia. Haleluya. Amerika belum punya fast train semacam itu. Indonesia selangkah lebih maju. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang Allah Tritunggal. Jadi ini adalah pembahasan yang saya coba simplify, sederhanakan supaya semua jemaat bisa mengerti. Kalau saudara tidak hadir dari pagi, saudara bisa lihat di YouTube. Dan kemudian pada ibadah kedua ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Benarkah Yesus itu Tuhan? Karena pokok ini menjadi kontroversial di antara orang Kristen dan terutama non-Kristen. Benarkah Yesus Tuhan ataukah kita hanya menyembah seorang manusia yang kita anggap sebagai Tuhan? Saya harap Roh Kudus menerangi hati kita sehingga kita mengalami pencerahan dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya percaya semua orang yang beriman bahwa ada kehidupan di balik kematian ini ingin masuk sorga. Siapa yang ingin masuk sorga? Siapa yang ingin masuk sorga hari ini juga? Oh, belum ya saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita masuk sorga? Tempat yang menurut Alkitab sangat indah itu. Banyak agama mengajarkan bahwa kita bisa masuk sorga dengan amal kita, dengan perbuatan baik kita. Bahkan ada ajaran Kristen progresif yang juga mengajarkan, apapun agamanya, asal Anda berbuat baik, Anda bisa masuk ke dalam sorga. Masalahnya Alkitab sendiri berkata, Roma 3 ayat 23, sebab semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sorga tidak ada dosa. Bagaimana mungkin kita orang berdosa bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Alkitab juga berkata dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, semua kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor kok dibanggakan? Kain kotor kok bisa dianggap menyelamatkan? Tidak mungkin. Maka satu-satunya cara untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah melalui iman, percaya kepada juru selamat yang namanya adalah Yesus. Karena keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma bagi orang percaya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata,
sebab karena kasih karunia. Only by grace. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita bisa selamat, dijamin masuk surga, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita dan memberikan keselamatan yang kekal. Makanya saudara, ketika Yesus lahir di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lampau, malaikat berkata dengan penuh sukacita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa itu Yesus? Dia adalah juru selamat. Dia adalah Kristus. Dia adalah Tuhan. Jangan percaya pada pengajaran yang bilang Yesus itu bukan juru selamat. Kita harus percaya apa yang malaikat katakan. Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Malaikat aja tahu siapa Yesus. Yesus juru selamat. Masa kita nggak tahu siapa Yesus? Padahal dia adalah juru selamat satu-satunya. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Alkitab bilang kita bisa selamat kalau mengakui Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya penguasa alam semesta. Tuhan artinya yang paling penting dalam kehidupan, raja di atas segala raja, bahkan pencipta segala-galanya. Saudara bisa percaya Yesus adalah nabi, tapi engkau tidak masuk surga. Saudara bisa percaya bahwa Yesus adalah orang baik, tapi engkau tidak akan luput dari api penghukuman di neraka. Alkitab berkata, hanya orang yang percaya Yesus adalah Tuhan yang akan diselamatkan. Saya lahir dalam keluarga Kristen, ayah saya pendeta, tapi saya mau bilang tidak semua orang beragama Kristen akan diselamatkan. Tidak ada agama yang menyelamatkan, hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan. Yesus yang adalah Tuhan, satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah saudara-saudara, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan karena kemampuan kita. Ini semata-mata adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara bisa percaya Yesus orang baik, Yesus nabi yang luar biasa, Yesus rasul yang hebat, Yesus penyembuh yang dahsyat. Tetapi kita hanya bisa percaya Yesus itu Tuhan, pencipta segala-galanya, hanya karena karya Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus sendiri bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah dari sejak dunia dijadikan, kita nggak mungkin selamat. Kita nggak mungkin bisa memperoleh hidup yang kekal. Efesus 1 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Berarti keselamatan di dalam Kristus itu ditentukan dari semula sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum saya ada, sebelum saudara lahir, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah,
Allah sudah menentukan siapa yang akan diselamatkan atau tidak. Nah, bagaimana caranya Allah menentukan seseorang selamat atau tidak? Berdasarkan dua hal. Pertama, karena kedaulatannya. Kedaulatan artinya semau-maunya Tuhan. Karena Allah tidak bisa diatur oleh siapapun. Mau-maunya Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan si A dan bukannya si B atau si C. Itu kedaulatan mutlak dari Tuhan. Kita hanyalah debu tanah. Dia adalah penguasa yang bisa mengatur apapun. Dia tidak perlu bertanggung jawab dan memberikan jawaban untuk memuaskan saudara. Kadang-kadang waktu kita mengalami kesulitan, kita berkata, "Why me Lord? Kenapa mesti saya Tuhan? Ayo Tuhan, jelaskan, kenapa kau lakukan ini?" Kadang-kadang kita menyebut dia Tuhan, tapi menganggap diri sebagai Tuhan dan menarik dia dari sorga, mendudukkan di kursi narapidana pesakitan dan berkata, "Jawab, kenapa anakku mati? Jawab, kenapa usahaku bangkrut? Jawab, kenapa kau lakukan ini kepadaku?" Hei saudara, kita ini debu tanah, dia adalah sang pencipta. Mana boleh kita berkata sedemikian kepada Allah yang maha kuasa itu. Jadi penentuan keselamatan karena kedaulatan Allah. Tapi ada faktor kedua yang tidak kalah penting. Keselamatan terjadi juga karena kemahatauan Allah. Artinya Allah dari sejak kekal sebelum dunia ada sudah tahu. Pada waktu Injil diberitakan, saudara yang mendengarnya akan menolak Yesus atau menerima Yesus. Allah yang maha kuasa tahu dari sejak kekekalan. Free will saudara, kehendak bebas saudara akan berkata yes or no kepada undangan kasih karunia-Nya. Dan seringkali ini menjadi perdebatan antara kaum Calvinis dan kaum Arminianis. Karena kaum Calvinis selalu menekankan hanya karena kedaulatan Allah, mau-maunya Tuhan orang selamat. Tapi Arminian berkata tidak, orang selamat karena pengetahuan Allah yang sempurna. Bahwa Allah tahu siapa yang akan menggunakan free will-nya untuk berkata yes kepada Yesus. Nah, saya mau bilang perdebatan ini tidak akan pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makanya mesti ada titik temu dan saya percaya jawabannya di Alkitab. Allah itu Allah yang sempurna. Pada waktu dia menetapkan si A, sayalah. Pada waktu dia menetapkan saya untuk selamat. Dia menetapkan itu berdasarkan kedaulatannya. Tapi pada saat yang sama dia menetapkan berdasarkan kemahatauannya. Mana yang lebih dulu? Manusia selalu berpikir begitu. Karena manusia berada di dalam waktu. Ada waktu dulu, kini yang akan datang. Mana dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Kedaulatan dulu atau kemahatauan dulu? Allah tidak punya pertanyaan seperti itu. Karena Allah tidak ada di dalam waktu. Allah ada di atas waktu. Dia bahkan pencipta waktu. Berarti ketika dia menetapkan pilihannya untuk saya dan saudara selamat, itu terjadi karena kedaulatan sekaligus karena kemahatauannya. Inilah rahasia Tuhan yang luar biasa. Gampangnya gini, kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan, engkau pasti selamat. Tuhan jamin hidup kita. Dan itu bukan karena kemauan kita, itu kedaulatan Allah pertama-tama, kasih karunia Allah. Nah, kalau kita baca lebih jauh dalam Alkitab, Yohanes 14 ayat 1, Yesus bilang, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini perkataan yang dahsyat. Karena Daud walaupun dia raja yang hebat di Israel, dia nggak pernah bilang, "Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku." Salomo dalam segala hikmatnya tidak pernah berkata, "Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Hanya satu orang yang berani berkata itu, namanya adalah Yesus. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau percaya kepada Allah. Kalau engkau menolak aku, pada hakikatnya engkau telah menolak percaya kepada Allah. Siapa Yesus? Satu-satunya yang berani berkata seperti itu. Dia adalah Allah.
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena dia adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan semua orang yang beriman kepadanya. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikatnya, walaupun tiga pribadi yang berbeda. Nah itu nanti saudara bisa lihat YouTube-nya tentang Allah Tritunggal supaya kita dapat pengertian yang baik. Benarkah Yesus itu Tuhan? Ataukah dia manusia biasa yang dianggap orang Kristen sebagai Tuhan? Saya akan tunjukkan beberapa ayat Alkitab supaya saudara tahu bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Karena hanya orang yang percaya Yesus adalah Tuhan yang akan diselamatkan. Yang pertama, Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Karena kalimat ini Yesus mau dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Karena dia bilang, Abraham adalah bapa kami, dan Abraham itu lahir lebih kurang 2000 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Bagaimana mungkin kamu dengan kurang ajar berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Karena itu menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya lebih tua dari Abraham, menyatakan diri dia adalah Allah yang kekal. Tetapi apa yang diucapkan Yesus itu bukan isapan jempol. Dia menyatakan sesuatu yang benar-benar real. Mari kita lihat misalnya Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari permulaan Yesus itu dikatakan from everlasting, from the days of eternity. Jadi Yesus itu sudah ada dari kekal. Dia tidak pernah tidak ada, dia selalu ada. Saya ambil contoh. Kalau saudara umurnya 50 tahun lah misalnya. 100 tahun yang lalu saudara ada di mana? Orang kalau usianya 50 tahun, 100 tahun yang lalu dia ada di mana? Di sorga? Di kekekalan? Di mana dia 100 tahun yang lalu? Jawabannya belum ada. Belum diciptakan. Belum ada apa-apa. Nah, beda dengan Yesus. Kalau Yesus lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu, kita gak boleh bilang dia happy birthday Yesus yang ke-2024. Dalam pengertian, oh berarti 3000 tahun yang lalu Yesus belum ada. Kalau kita memahaminya 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus yang kekal itu sudah datang ke Bethlehem dalam rupa manusia bisa. Karena sebelum kita dilahirkan, atau lebih tepatnya sebelum kita ada di dalam janin karena pembuahan antara ovum, sel telur, dan sperma dari orang tua kita, kita belum ada. Beda dengan Yesus. Yesus sudah ada dari sejak kekal. Hanya datang ke dunia sebagai manusia, mengenakan tubuh manusia kira-kira 2000 tahun yang lampau. Makanya dia bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. From everlasting, from the days of eternity. Saudara-saudara, yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman berkata, pada mulanya adalah firman. Baca bersama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saya mau jelaskan. Pada mulanya adalah firman, kalam Allah, word of God, perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ambil contoh. Saudara belum pernah kenal saya, tidak pernah lihat wajah saya, tapi saudara dari Amerika
ingin minta didoakan oleh seorang hamba Tuhan dari Indonesia namanya Rubin Adi Abraham, yang saudara dengar namanya dari temanmu. Lalu temanmu mentelepon, lalu kemudian teleponnya diberikan kepada saudara di Amerika ini. Lalu kemudian saudara bilang, halo, saya bilang di Indonesia, ya. Lalu saudara nanya, apakah ini dengan pendeta Rubin Adi Abraham? Saya jawab, ya. Sebetulnya ada jawaban yang lebih akurat secara teknis. Halo, apakah ini pendeta Rubin Adi Abraham? Saya jawab, bukan. Ini perkataannya pendeta Rubin Adi Abraham. Itu lebih tepat gak saudara? Saudara gak lihat wajah saya, belum pernah tahu di mana rumah saya. Saudara hari itu telepon biasa dan hanya dengar suara saya. Bukankah secara teknis lebih bagus kalau saya bilang, bukan, ini adalah perkataan atau suara pendeta Rubin Adi Abraham. Tapi saudara pikir saya orang gila kalau jawab begitu. Saudara akan bilang, ya perkataannya ya orangnya juga kan. Begitu juga pada waktu Alkitab bilang Yesus itu perkataan Allah karena dia bersama dengan Allah dan dia adalah Allah. Kalau Yesus bukan kalam Allah, word of God, apakah kita pikir Allah pernah bisu? Allah pernah tidak punya kata-kata? Tentu tidak. Makanya kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah dari sejak kekal karena dia adalah Sang Firman. Dia juga pencipta alam semesta. Bandingkan dengan Yesaya 44 ayat 24 yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentukmu sejak dalam kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segalanya, yang membentangkan langit sendirian dan menghamparkan bumi sendirian. Saya mau tanya, Allah butuh siapa untuk bisa menciptakan alam semesta? Dia tidak butuh siapa-siapa. Berapa banyak yang menciptakan alam semesta? Menurut ayat ini, sendirian. Jadi hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta. Tapi kenapa tadi berkata dalam Yohanes 1, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata Yesus yang menciptakan alam. Yesaya 44 ayat 24 berkata, aku Allah yang menciptakan alam sendirian. Apakah Yesus sedang berbohong pada waktu dia mengklaim aku yang menciptakan alam semesta? Pada sumbernya sendiri berkata, aku menciptakan alam sendirian. Jawaban yang benar, Yesus adalah Allah. Dia menciptakan sendirian karena dia adalah sang pencipta itu. Bapa, Putra, Firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya adalah Allah yang satu. Mengapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Karena dia adalah sang Firman yang sudah ada sejak kekal. Dia pencipta segala-galanya. Yang ketiga, dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas ketika melihat Yesus bangkit dan menampakkan diri kepadanya, dia sujud menyembah dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku, oh my Lord and my God. Saudara, Thomas saudara tahu gak percaya Yesus bangkit. Dia bilang sebelum aku lihat dengan mata kepala sendiri dan memasukkan jariku ke bekas luka Yesus, aku gak percaya. Beberapa hari kemudian, blek, tiba-tiba Yesus hadir dalam sebuah ruangan yang terkunci. Dan kemudian dia mendekati Thomas. Dan dia berkata, jangan kamu tidak percaya kepadaku, tapi percayalah. Dan Thomas berkata, oh my Lord and oh my God. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah saudara, kalau Yesus cuma manusia biasa, Thomas kan muridnya. Nggak mungkin dia menyebut Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Allahnya. Ada orang bilang gini, itu sebetulnya bukan pengakuan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu ungkapan orang kaget. Karena lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba datang. Pluk! Langsung Thomas bilang, oh my God. Kira-kira seperti itu saudara.
Tapi itu nggak mungkin. Karena apa? Yesus sudah datang, lihat murid-muridnya, ngajak ngomong dulu. Baru kemudian si Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau dia udah diajak ngomong tiba-tiba kaget, oh my God. Dijitak sama Tuhan. Telat tadi kagetnya. Mestinya kaget dari tadi. Jangan baru sekarang udah diajak ngomong kok kaget. Jadi jelas ayat ini menunjukkan bahwa dia mengakui Yesus bukan cuma nabi, guru. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Dan Yesus tidak pernah menyangkal hal itu. Karena memang dia adalah Allah. Saudara pernah dengar ada polemikus non-Kristen yang pernah bilang, coba tunjukkan satu ayat saja di dalam Alkitab. Bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ada nggak ayat yang berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada ayat seperti itu, saya akan percaya kepada Yesus, katanya. Saya akan jadi Kristen. Saudara-saudara, dia tidak puas dengan pengakuan manusia seperti Thomas. Dia ingin Yesus ngomong dari mulutnya sendiri. Tapi kalau kita baca Yohanes 13 ayat 13, Yesus sendiri yang ngomong begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Baca bersama. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi apakah ada ayat dalam Alkitab di mana Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Gampang menghafalkannya. Yohanes 13 ayat 13. Dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Nah, ada yang bilang, oh, kata Tuhan di sini, master atau kurios, itu seharusnya tidak ditulis dalam tulisan Tuhan, T-nya besar. Harusnya Tuan. Akulah guru dan Tuan. Memang bisa saja saudara sekalian. Kata kurios, master dianggap sebagai Tuan. Tapi kita lihat ayat Alkitab itu kan bukan satu. Ada banyak ayat-ayat lain yang berkaitan. Misalnya Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Menunjukkan bahwa Yesus itu bukan cuma Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu setara, sejajar dengan Allah. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia nggak lebih kecil, dia nggak lebih besar, dia adalah Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan. Kurios, bukan cuma Tuhan. Dari ayat ini kita lihat, Yesus pernah bilang, aku adalah guru dan Tuhan. Dan dalam Filipi dikatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, kalimat ini menyangkal tuduhan bahwa Yesus baru dijadikan sebagai Tuhan atau Allah dalam konsili Nikea pada tahun 325 ketika ada seorang kaisar Roma bernama Konstantin bertobat dari agamanya, agama kepada dewa-dewa Roma, percaya kepada Yesus. Lalu dia menganggap Yesus sebagai Tuhan. Jelas ini tidak mungkin. Karena Konstantin baru hidup abad keempat. Sedangkan dari awal Alkitab sudah bilang Yesus adalah Tuhan. Saudara tahu pengakuan iman pertama. Kan kita tahu ada pengakuan iman rasuli yang diterima oleh gereja sedunia. Tapi pengakuan iman yang pertama yang lebih singkat adalah Yesus adalah Tuhan. Ini dikhotbahkan Petrus pada hari Pentakosta. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu telah diangkat oleh Allah menjadi Kristus dan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kurios. Adalah pengakuan iman yang pertama. Karena itu kalau saudara percaya kepada Yesus, jangan pikir engkau percaya kepada salah satu pengajar agama yang ada. Engkau percaya kepada satu-satunya Allah pencipta yang telah datang ke dunia, namanya adalah Yesus Kristus.
Haleluya. Saya akhiri dengan konklusi ini. Apa karya Yesus yang membuktikan dia adalah Tuhan? Ada banyak hal. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia membangkitkan orang yang mati. Dia mengusir setan-setan. Setan aja tahu siapa Yesus itu. Saudara tahu kenapa sekarang ini iblis selalu ingin menyerang Kristus dan kekristenan? Beberapa waktu yang lalu ada Olimpiade di Paris. Dan The Last Supper dilecehkan dalam parodi drag queen, LGBT dan sebagainya. Kenapa hal yang sangat sakral bagi 2,4 miliar orang Katolik dan Kristen dilecehkan begitu saja? Seorang teman tanya kepada saya, kenapa ya? Yang selalu diserang itu adalah Kristus. Saya jawab, Kejadian 3:15. Karena keturunan perempuan itu, keturunan Hawa, namanya Kristus, yang akan meremukkan kepala ular. Saudara tahu siapa yang menghancurkan pekerjaan iblis? Bukan nabi lain, bukan pemimpin agama lain, Yesus Kristus. Makanya setan itu sangat benci kepada Kristus dan para pengikutnya. Dan kalau saudara dibenci karena kebenaran, tidak perlu takut. Kita berada pada jalan yang benar. Karena Yesus Kristus menderita di atas kayu salib. Kita harus mempersenjatai diri dengan pemikiran sedemikian. Tetapi barang siapa setia sampai mati, Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Dia membuat mujizat-mujizat. Air berubah menjadi air anggur. Dia bisa berjalan di atas air. Dia meneduhkan gelombang. Dia menang atas pencobaan. Dia kudus. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan dia mengampuni dosa manusia. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Waktu Yesus bilang begitu, saudara, orang-orang Yahudi marah dan berusaha merajam dia dengan batu, berusaha membunuh dia. Kenapa? Mengampuni dosa hanyalah haknya Tuhan. Lalu dia bilang, siapa anak tukang kayu yang berani bilang, aku mengampuni dosamu? Oh, kurang ajar sekali. Emangnya dia Tuhan? Padahal dia berkata benar bahwa Yesus berkuasa mengampuni segala dosa kita. Kalau hari ini kau datang dengan dosa yang orang lain tidak pernah tahu, dan engkau selama ini menyembunyikan diri kepada siapapun, Yesus tahu. Saudara tidak perlu tutupi, karena Yesus tahu segala-galanya. Yang dibutuhkan adalah mengaku dosa, dosamu diampuni. Apa dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan adalah dosa yang tidak pernah diakui. Selama kita mengaku dosa, Tuhan selalu mengampuni dosa kita. Ini ada cerita, setan pernah datang sama Tuhan. Tuhan, aku ini protes ya. Karena itu kan aku dulu pernah dosa nih sekali. Tapi kamu tidak pernah mengampuni dosaku. Sedangkan anak-anakmu di BMC Philadelphia itu suka berbuat dosa, minta ampun. Dosa, minta ampun. Kenapa diampuni terus? Saya kok nggak diampun-ampuni dosanya. Lalu dalam cerita itu Tuhan bilang, ya anak-anakku yang ada di gereja kadang suka berdosa. Tapi dia minta ampun dosa, ngaku kepadaku. Hei kamu setan, kamu pernah ngaku dosa nggak? Kamu pernah minta ampun dosa nggak? Makanya kalau saudara berdosa jangan ditutupi, ngaku saja, minta ampun saja. Karena yang gak suka ngaku dosa namanya setan, saudara. Kalau kita ngaku dosa diampuni oleh Tuhan. Kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Karena dia bisa mengampuni segala dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja. Saya percaya semua orang apapun agamanya satu kali akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi dengarkan saya, mengaku Yesus adalah Tuhan sekarang, keselamatan saudara terima. Mengaku Yesus sebagai Tuhan nanti, hukuman yang saudara akan terima. Karena ini fakta bahwa Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja.
Tuhan di atas segala Tuhan, hakim di atas segala hakim. Mengaku dia Tuhan sekarang, engkau akan selamat. Mengaku Tuhan nanti, engkau akan dihukum. Karena dia akan menghakimi semua orang. Satu kali Yesus akan berdiri di tahtanya dan dia akan menghakimi. Saya rasa salah satu yang paling takut adalah Pilatus. Karena Pilatus pernah mengadili Yesus. Dan Yesus akan memanggil namanya. Pilatus, come here. Pilatus gemetar. Karena dia tahu penghakiman yang sangat adil akan dijatuhkan kepada dia. Sebutkan nama para pemimpin agama, siapapun namanya. Hakimnya cuma satu, namanya adalah Yesus. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Yang akan menghakimi semua pemimpin agama di dunia hanyalah Yesus. Dan kalau dia akan menghakimi semua manusia, bahkan iblis dihakimi oleh Yesus. Semua pemimpin agama akan dihakimi oleh Yesus. Siapakah dia? Yesus pernah tanya, menurut kata kamu siapa aku ini? Dan kita berkata, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Raja. Dan kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan, Tuhan itu yang paling berkuasa. Kalau engkau punya penyakit, punya masalah, punya pergumulan, punya doa yang belum terkabulkan, ada Yesus yang hadir di tempat ini. Dia yang bisa menciptakan alam semesta. Dia bisa menyembuhkan penyakit saudara. Dia bisa mengampuni dosa saudara. Dia bisa menyatakan mujizat dalam hidup saudara. Jangan pernah mengandalkan siapapun. Andalkan Tuhan, Allah yang maha besar, yang telah datang untuk menebus dosa kita. Hari ini, jangan pernah menyangkali Yesus. Karena sangat bodoh sekali orang yang meninggalkan imannya karena tawaran dunia. Karena satu kali kita akan berhadapan dengan Yesus. Dan berbahagialah kalau kita mendengar dia berkata, engkau telah setia kepadaku anakku. Aku sediakan mahkota kehidupan yang telah disiapkan oleh Bapa dari sejak dunia belum dijadikan. Percayalah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.